Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel dalam dunia pendidikan, yaitu channel Toyib Kayong. Baik, Bapak Ibu semuanya, para ASN, berikut akan saya sampaikan bagaimana kita menyusun sasaran kinerja pegawai SKP berdasarkan Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021. Ya, perlu diketahui bahwa di Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021 itu poin-poinnya adalah yang pertama adalah transformasi SKP, kemudian sistem manajemen kinerja PNS, kemudian penyusunan SKP CPT atau jabatan pejabat tinggi dan unit kerja mandiri, serta penyusunan SKP jabatan administrator dan jabatan fungsional. Mari kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah transformasi SKP. Bapak Ibu, transformasi SKP pada tahun 2013 kita mengenal sasaran kerja pegawai berdasarkan PP 46 tahun 2011 junto Perka BKN nomor 1 tahun 2013. Nah, hal ini rencana kegiatan ini berbasis kepada aktivitas. Maka pada tahun 2021 ini berdasarkan PP nomor 30 tahun 2019 junto Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021 sasaran kinerja pegawai itu direncanakan kegiatannya berbasis pada outcome atau hasil. Nah, ini perlu kita pahami bersama bahwa transformasi SKP ini berjalan dengan tadinya berdasarkan aktivitas, kemudian di tahun ini, tahun 2021, mulai tahun 2021, sasaran kinerja pegawai itu rencana kegiatannya berbasis kepada outcome atau hasil. Ya, untuk periode transisi kinerja pegawai tahun 2021 sesuai dengan surat edaran Menpan nomor 3 tahun 2021 itu dibagi dua periode. Yang pertama periode 1 yaitu periode dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, di dalam SKP periode ini, periode pertama menggunakan Perka BKN nomor 1 2013. Sehingga penilaian prestasi kerja PNS untuk periode yang kedua itu berdasarkan dari bulan Juli sampai bulan Desember itu menggunakan Permen Pan RB nomor 8 2021. Nah, penyusunan di SKP periode 2 ini yang pertama adalah penilaian SKP periode 2, kemudian penilaian perilaku kerja periode kedua, serta nantinya harus diintegrasikan nilai kinerja periode 1 dan periode 2. Ya, maksimal bulan Februari 2022. Nah, penilaian prestasi kerja PNS ini dilakukan untuk penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja periode 1 itu di bulan Juni, di akhir bulan Juni. Ya, jadi perlu kita sadari bersama bahwa transisi kinerja pegawai tahun 2021 sesuai dengan surat edaran Menpan nomor 3 tahun 2021 maka dibagi dua periode. Itu periode Januari Juni menggunakan Perka BKN nomor 1 tahun 2013, kemudian Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021 untuk periode 2 yaitu dari bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, apa perbedaannya Bapak Ibu? Sasaran kerja pegawai yang lalu itu berbasis aktivitas, sedangkan sasaran kinerja pegawai itu berbasiskan hasil atau outcome. Nah, bagaimana perbedaannya? Untuk sasaran kerja pegawai berbasis aktivitas
yang lalu itu yang pertama menyusun draft kebijakan terkait pembangunan gedung. Kemudian menyusun materi sosialisasi aplikasi SIM2G. Kemudian asistensi pendampingan terhadap instansi pemerintah daerah terkait penggunaan SIM2G. Memberikan bimbingan kinerja kepada pegawai di tim kerja. Ini berbasis aktivitas. Nah, kita lihat perbedaannya yang berbasis kepada outcome atau hasil. Di sini untuk sasaran kinerja pegawai yang berbasis outcome atau hasil itu, pemerintah daerah menggunakan aplikasi misalnya SIM2G untuk penerbitan. Nah, ini kita lihat kalau di dalam aktivitas itu menyusun draft kebijakan, kemudian kalau di dalam hasilnya adalah pemerintah daerah menggunakan aplikasi SIM2G untuk penerbitan. Nah, ini ada perbedaan bagaimana konsep sasaran kerja pegawai menggunakan basis aktivitas dan menggunakan basis hasil dan seterusnya. Kita lihat contoh-contohnya ini Bapak Ibu bisa dilihat contoh-contohnya perbedaannya. Ya. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan ke sistem manajemen kinerja PNS. Sistem manajemen kinerja PNS yang pertama itu adalah kita menyusun yang namanya perencanaan kinerja. Kemudian alur proses yang kedua kita menyusun pelaksanaan, pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja. Kemudian tahap yang ketiga itu penilaian kinerja dan tahap keempat adalah tindak lanjut. Inilah sistem informasi kinerja PNS dalam 4 tahap alur prosesnya. Bapak Ibu, kita lanjutkan penyusunan rencana SKP. Penyusunan rencana SKP ini yang pertama rencana SKP pejabat pimpinan tinggi dan unit kerja mandiri. Di sini ada 2 model, yaitu model dasar atau inisiasi dan model pengembangan. Kemudian di rencana SKP pejabat administrasi dan fungsional. Ini juga ada 2 model dasar dan model pengembangan. Jadi Bapak Ibu ada 2 perbedaan. Yang pertama adalah pejabat pimpinan tinggi, kemudian yang kedua adalah untuk pejabat PA atau pejabat administrasi dan jabatan fungsional. Kemudian tahapan penyusunan SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional ya. Untuk jabatan tinggi kita skip dulu. Yang pertama adalah penyusunan rencana SKP, kemudian review SKP, selanjutnya penetapan SKP. Karena kita pada tahap awal, maka kita menggunakan model dasar atau inisiasi. Bapak Ibu, selanjutnya untuk reviewnya atau cascading-nya itu kita lihat dari pejabat tinggi ini di paling atas, kemudian jabatan administrator ya, kemudian turun ke bawah lagi menjadi jabatan pengawas dan jabatan pelaksana serta jabatan fungsional. Ini di pasal 5 Permen-Pan RB nomor 8 tahun 2021. Jadi ada cascading-nya, nanti ada istilah langsung dan tidak langsung. Ya, ini Bapak Ibu kita pelajari sama-sama metode cascading, jabatan administrator dan jabatan fungsional, jabatan administrasi dan fungsional. Yang pertama adalah direct cascading atau metode langsung. Ini lebih tepat digunakan untuk instansi yang memiliki deskripsi sasaran dan indikator kerja yang jelas. Nah, metode cascading ini ada direct, ada non-direct. Nah, yang direct itu pendekatannya pembagian aspek, kemudian pendekatan pembagian wilayah, selanjutnya pendekatan pembagian beban target kuantitatif.
Nah, untuk untuk yang non direct cascading atau tidak langsung itu pendekatan layanan, kemudian pendekatan output antara output. Nah, nanti Bapak Ibu dalam menyusun kita pilih antara dua ini, apakah menggunakan direct atau non direct. Gitu. Nah, sekarang yang direct ya Bapak Ibu ya. Yang direct ini contohnya ya, ini contohnya yang direct sebelah kiri, kemudian yang non direct itu sebelah kanan. Yang direct itu maksudnya langsung dari kepala. Contoh ini dari kepala biro ya, langsung ke ketua tim. Nah, kalau yang non direct ini dari kepala biro, kemudian ke tim 1, kabit, kemudian ke pengadaan alat produksi, dan seterusnya ke bawah. Artinya tidak langsung ada antara atau pejabat-pejabat di atasnya yang secara tidak langsung memberikan perintah ya itu. Jadi kalau yang langsung itu langsung dari atasan langsung ke kita. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penyusunan rencana SKP 2 model. Tadi kan kita sampaikan Bapak Ibu, kita sampaikan bahwa untuk yang pertama tahapnya itu ada tahap model atau model dasar inisiasi, kemudian yang kedua adalah model pengembangan. Nah, untuk tahap dasar itu yang pertama adalah kita melihat sasaran strategis, program, indikator, kinerja, dan target pada Renstra dan perjanjian kinerja. Kemudian yang tahap kedua itu membuat matriks melalui dialog kinerja dengan metode cascading tadi ya, mau direct mau ataupun non direct. Selanjutnya untuk tahap ketiga kita menyusun rencana SKP. Nah, rencana SKP itu ada kinerja utama dan kinerja tambahan. Nah, di kinerja utama itu strategi untuk merealisasikan rencana kinerja atasan langsung. Ya, kemudian penugasan dari pimpinan. Nah, untuk kinerja tambahan itu dapat berupa pengembangan diri ASN tersebut. Kemudian untuk tahap 4 dan tahap 5 menentukan aspek indikator kuantitatif, kualitatif, waktu, dan biaya. Kemudian tahap terakhir adalah menyusun format keterkaitan antara SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Itu. Nah, untuk model pengembangan, Bapak Ibu, untuk model pengembangan itu ada 8 tahap. Kalau model dasar ke 6 tahap, kalau model pengembangan ada 8 tahap. Tahap 1 sampai tahap 5 itu sama dengan model dasar. Nah, lanjut ke dalam tahap ke-6, yaitu mengembangkan kategori penilaian kinerjanya. Nah, ini kita kembangkan rencana kinerjanya itu level-levelnya kita tentukan dari sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kemudian tahap yang ke-7 itu menentukan cara memantau kinerjanya. Bagaimana waktu pengumpulan, data dan sumber data yang harus dikumpulkan, dan sebagainya. Nah, tahap terakhir adalah keterkaitan SKP dengan angka kredit. Itu sama. Tahap terakhirnya sama dengan tahap untuk di model dasar atau inisiasi. Ini kita skip aja ya Bapak Ibu ya. Kemudian dalam menggunakan penggunaan bahasa, ya, Bapak Ibu perhatikan pada PP 46 2011 itu bahasanya bahasa proses. Contoh,
melaksanakan sosialisasi penyusunan dan penilaian proses kerja aparatur sesuai PP nomor 46. Nah, kata-kata melaksanakan. Kemudian di PP 30 2011 bahasanya itu bahasa hasil atau output. Tingkat pemahaman PNS terhadap PP nomor 30 menjadi lebih baik. Nah, perhatikan Bapak Ibu bedanya ya. Bedanya bahasa dari sisi bahasa, penggunaan bahasa ya. Bahasa proses dan bahasa hasil atau output. Nah, ini Bapak Ibu contoh matrik pembagian peran dan hasil dari GPT pertama ke ketua tim, kemudian ke bawahnya. Ya, ini contoh saja. Nanti kita masuk ke dalam aplikasi yang membantu kita dalam menyusun SKP. Untuk perbedaan format SKP 2 model tadi ya Bapak Ibu, itu ada model dasar dan model pengembangan. Sebelah kiri ini model dasar, ada 5 hal utama ya. Rencana kinerja atasan langsung, kemudian rencana kinerja, aspeknya, indikator kinerja individunya, dan targetnya. Nah, ini 5 hal utama. Nah, di dalam model pengembangan ini ada pengembangan tadi, ada kurang, cukup, dan seterusnya. Ya, perbedaannya di situ. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat contoh format keterkaitan antara SKP dan angka kredit, karena jabatan fungsional itu menggunakan angka kredit. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, format verifikasinya, rencana kinerja, kemudian butir kegiatan yang terkait, output butir kegiatan, angka kreditnya sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, kemudian diverifikasi tim penilaian angka kredit. Ya. Kemudian untuk review, Bapak Ibu, review rencana SKP yang kedua. Jadi yang pertama tadi itu adalah keterkaitannya. Yang kedua reviewnya, review rencana SKP jabatan administrasi dan fungsional itu formatnya ada di sebelah baris kolom paling kanan. Itu ada review oleh pengelola kinerja. Jenis penyelesaiannya itu tadi kita menggunakan direct, cascading maupun atau non direct. Kalau direct itu langsung dari atasan langsung, kemudian non direct itu tidak langsung. Nanti kita sesuaikan saja Bapak Ibu sesuai dengan jabatan kita, apakah kita merupakan langsung dari atasan langsung ataupun tidak. Yang ketiga, penetapan SKP jabatan fungsional. Nah, ini untuk penetapan SKP-nya itu formatnya ada rencana kinerja atasan langsung, kemudian rencana kinerja, aspeknya, kuantitatif, kualitatif, waktu, indikator kinerja individunya, serta targetnya. Targetnya nanti kita isi. Ya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, jenis-jenis jabatan itu ada jabatan pejabat tinggi, ada jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Ya. Nah, maka untuk jabatan pejabat tinggi itu menggunakan perjanjian kinerja unit kerja yang dipimpin. Nah, misalnya kepala dinas, kepala badan, ya, dan ke atas itu namanya pejabat tinggi, dari pejabat tinggi pertama sampai ke atasnya lagi. Untuk jabatan administrasi itu SKP atasan langsung. Ya. Nah, untuk jabatan fungsional itu SKP atasan langsung juga. Oke, ini perbedaan-perbedaannya Bapak Ibu. Untuk jabatan fungsional itu disetujui oleh atasan langsung. Jabatan administrasi juga. Kalau jabatan pejabat tinggi, untuk pejabat tinggi pratama setingkat eselon 2 itu kepala dinas, kepala badan, itu pejabat pimpinan madya. Nah, kemudian jabatan pejabat tinggi madya itu pimpinan instansi, sedangkan pejabat tinggi utama menteri yang menjadi koordinator. Ini JPT utama biasanya untuk eselon 1 yaitu di kementerian setingkat dirjen ya, dirjen,
kemudian direktur di kementerian masing-masing itu masuk ke jabatan pejabat tinggi utama. Untuk jabatan fungsional itu disetujui oleh atasan langsung. Selanjutnya Bapak Ibu, itu contoh SKP jabatan fungsional yang menggunakan model dasar atau inisiasi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, jabatan fungsional analis kepegawaian Madya. Ya. Rencana kinerja atasan langsungnya yang diintervensi itu contohnya meningkatnya manajemen kinerja ASN yang efektif di instansi pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini contohnya ada 3 ya, kinerja utamanya ada 3. Nah, satu kinerja utama itu bisa terdiri dari beberapa rencana kinerja. Ini contoh saja, rencana kinerjanya 2. Kemudian aspeknya kuantitatif, kualitatif, dan waktu. Indikatornya kita ditentukan. Contoh ini jumlah instansi yang sudah menerapkan manajemen kinerja berapa. Nah, targetnya 204. Untuk kualitatifnya itu pakai persentase Bapak Ibu ya. Nah, waktunya ditentukan berapa bulan. Ya. Untuk mencapai rencana kinerja tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam keterkaitan SKP dengan angka kredit. Nah, di sini disesuaikanlah dengan angka kredit masing-masing jabatan fungsional. Misalnya jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional yang lainnya. Itu sesuaikan dengan angka kredit sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing. Ini di paling kanan Bapak Ibu. Untuk outputnya itu dokumen, laporan atau dokumen itu disesuaikan dengan bidang kegiatan. Ya, contoh menyusun dokumen hasil pengukuran kinerja pegawai berarti dokumen. Melaksanakan bimbingan kinerja pegawai berarti laporan. Nah, angka kreditnya berapa? Sesuaikanlah butir kegiatan ini sesuai juga dengan tupoksi masing-masing jabatan fungsionalnya. Guru, pengawas misalnya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya keterkaitan SKP dengan angka kredit tadi ya, itu outputnya apa, kemudian angka kreditnya berapa. Itu ditentukan juga sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah, maka sudah tersusunlah SKP sesuai dengan Permen PAN nomor 8 tahun 2021. Khusus pejabat fungsional, setelah SKP direview pengelola kinerja, langkah selanjutnya adalah menyusun format keterkaitan SKP dengan APBD tadi udah ya. Nah, kemudian contohnya, kemudian format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional diajukan ke pejabat fungsional ke tim penilai angka kredit. Nah, selanjutnya tim penilai memverifikasi format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Selanjutnya verifikasi sebagaimana pada huruf B dilakukan keterkaitan substansinya, bukan keterkaitan kata atau kalimat. Rencana kinerja utama dengan tugas pokok jabatan fungsional yang dijatuhkan dalam model kegiatan. Nah, itu Bapak Ibu. Selanjutnya hasil verifikasi dan penilaian kredit disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan. Ya. Kalau ada hal kinerja utama yang tidak terkait, maka SKP-nya harus diperbaiki oleh pegawai yang bersangkutan. Itu Bapak Ibu sekilas tentang bagaimana kita mendalami penyusunan SKP berdasarkan Permen PAN nomor 8 tahun 2021. Nah, di bagian pertama sampai di sini.
mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung ke bagian kedua, kita langsung praktek menggunakan aplikasi yang membantu kita dalam menyusun sasaran kinerja pegawai di tahun 2021 ini yang menggunakan 2 periode, yaitu periode 1 dari bulan Januari sampai bulan Juni 2021, kemudian periode yang kedua itu dari bulan Juli sampai bulan Desember 2021. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.